Kaya versi Abdurrahman bin Auf bukan sekadar angka dalam catatan harta, tapi cara ia menjadikan kekayaan sebagai jalan keberkahan. Ia salah satu sahabat Nabi yang paling kaya, tapi kekayaannya tidak menimbulkan jarak dengan orang miskin. Ia tahu, harta bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk memberi manfaat. Filosofi kekayaannya sederhana tapi dalam. Semakin banyak harta, semakin besar tanggung jawab. Inilah yang membuatnya tetap rendah hati meski hartanya melimpah. Yang menarik, Abdurrahman bin Auf kaya bukan karena warisan atau manipulasi, melainkan karena kerja keras dan kejujuran. Ia dikenal sebagai pedagang ulung, tapi tidak pernah curang atau menipu. Justru kejujuran itu yang membuat bisnisnya dipercaya banyak orang. Dari sini kita belajar, kekayaan sejati bukan hasil kelicikan, tapi buah dari reputasi yang bersih. Abdurrahman membuktikan integritas bisa lebih berharga daripada strategi licik. Kaya menurut Abdurrahman bin Auf juga berarti tidak bergantung. Saat hijrah ke Madinah tanpa harta, ia menolak bantuan materi dari sahabat lain. Ia hanya minta ditunjukkan jalan pasar, lalu berusaha dari nol. Sikap ini menegaskan bahwa kemandirian adalah inti dari kekayaan. Orang yang kaya bukan yang punya banyak, tapi yang bisa berdiri sendiri tanpa mengemis pada orang lain. Itulah mentalitas yang membedakan antara kaya sejati dan kaya semu. Kekayaannya tidak membuatnya buta hati. Abdurrahman bin Auf dikenal sering menyumbang harta dalam jumlah besar, bahkan sampai ratusan ekor unta penuh muatan dagangan ia infakkan di jalan Allah. Kaya baginya bukan soal menimbun tapi menyalurkan. Inilah kekayaan yang bernilai abadi. Bukan apa yang kita simpan di rekening, tapi apa yang kita investasikan untuk kebaikan. Karena harta yang kita genggam bisa hilang, tapi harta yang kita berikan justru abadi. Kaya versi Abdurrahman bin Auf juga berarti hidup sederhana meski mampu hidup berlebihan. Meski ia bisa makan mewah, ia sering merasa malu jika melihat sahabat lain yang rela lapar demi perjuangan Islam. Kesadaran ini menjaganya agar tidak tenggelam dalam gaya hidup hedonis. Banyak orang modern jatuh dalam jebakan. Harta naik, gaya hidup ikut naik. Abdurrahman justru membalik logika itu. Semakin tinggi harta, semakin rendah hati. Filosofi kaya ini menampar cara berpikir masyarakat modern. Kita sering mengukur kekayaan dari apa yang bisa dipamerkan. Rumah besar, mobil mewah, liburan mahal. Padahal kaya yang sejati adalah kaya yang bermanfaat. Kalau harta hanya memperbesar ego, itu bukan berkah tapi bencana. Abdurrahman bin Auf mengajarkan bahwa harta harus menjadi jembatan, bukan tembok. Ia membangun jaringan kebaikan dengan hartanya, bukan kesenjangan. Kaya baginya bukan sekadar punya lebih, tapi bisa memberi lebih. Orang yang merasa cukup dengan sedikit, sesungguhnya lebih kaya daripada orang yang terus merasa kurang. Inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf bebas dari perasaan miskin meski hartanya melimpah. Ia tak pernah dikuasai harta, justru ia yang menguasai harta. Itulah bedanya. Ada orang punya uang, ada orang dimiliki uang. Abdurrahman jelas termasuk yang pertama. Salah satu pelajaran besar dari kekayaan Abdurrahman bin Auf adalah bahwa kekayaan bukan dosa. Yang berdosa adalah rakus, tamak, dan lupa diri karena harta. Abdurrahman membuktikan, orang kaya bisa masuk surga, asalkan ia pandai mengelola hartanya dengan cara yang benar. Jadi miskin bukan jaminan suci, dan kaya bukan jaminan kotor. Yang penting adalah bagaimana sikap hati terhadap harta. Kaya menurutnya juga berarti sadar bahwa semua harta hanyalah titipan. Abdurrahman tidak pernah merasa benar-benar memiliki kekayaannya. Itu sebabnya ia mudah melepaskan. Semakin sadar bahwa harta hanya sementara, semakin ringan tangan kita untuk berbagi. Kesadaran ini yang membuat kekayaannya tidak pernah menjadi beban, melainkan menjadi sarana untuk menebar manfaat. Akhirnya, kaya versi Abdurrahman bin Auf adalah kaya yang tidak membuat orang lain miskin, kaya yang tidak merusak hati, dan kaya yang justru memperluas keberkahan. Filosofi ini relevan di era sekarang, ketika banyak orang sibuk mengejar uang tapi lupa makna. Kaya bukan tentang siapa yang paling banyak menimbun, tapi siapa yang paling banyak memberi. Dan Abdurrahman bin Auf membuktikan, kaya bukan soal harta yang ada di tangan, melainkan berkah yang keluar dari tangan. Kalau kita membandingkan kaya versi Abdurrahman bin Auf dengan kaya versi modern, terlihat jurang besar yang memisahkan. Abdurrahman menjadikan harta sebagai alat pengabdian, sedangkan banyak orang hari ini menjadikan harta sebagai alat dominasi. Kapitalisme modern membentuk mentalitas aku kaya karena aku lebih pintar dan pantas, padahal seringkali kekayaan itu lahir dari sistem yang menindas banyak orang kecil. Kaya ala Abdurrahman adalah berkah bersama. Kaya ala kapitalisme adalah pesta segelintir orang di atas penderitaan mayoritas.
Kaya versi modern juga identik dengan pamer. Media sosial dipenuhi orang yang mengukur harga diri dari barang yang dipakai, tempat yang dikunjungi, atau saldo yang ditunjukkan. Padahal kekayaan sejati tidak butuh pengakuan publik. Abdurrahman bin Auf tidak hidup untuk validasi orang lain, melainkan untuk kebermanfaatan. Kaya yang dipamerkan hanya menimbulkan iri, tapi kaya yang dibagikan menumbuhkan solidaritas. Perbedaan inilah yang membuat satu kaya terasa kosong, sementara yang lain abadi. Kapitalisme mengajarkan bahwa kaya berarti menaklukkan pasar, memonopoli distribusi, dan memeras tenaga kerja. Abdurrahman justru sebaliknya, ia menolak cara-cara kotor demi menambah harta. Ia kaya bukan karena memotong hak orang lain, melainkan karena memberi nilai tambah dengan jujur. Disinilah letak kritiknya. Sistem modern mendorong orang jadi predator, sedangkan Islam melalui teladan Abdurrahman mengajarkan orang jadi kontributor. Ironisnya, banyak orang sekarang merasa kaya saat mampu membeli barang-barang mahal, padahal seringkali barang itu dibeli dengan utang. Mereka terjebak ilusi kekayaan yang rapuh, sementara Abdurrahman bin Auf menunjukkan bahwa kaya sejati adalah saat kebutuhan dasar tercukupi, hati tenang, dan masih ada ruang untuk berbagi. Kaya modern mengejar citra, kaya Abdurrahman mengejar substansi. Dan pada akhirnya, citra bisa runtuh dalam semalam, tapi substansi bertahan selamanya. Kaya versi Abdurrahman juga melawan logika kerakusan. Di dunia hari ini, semakin banyak orang punya, semakin tamak ya jadinya. Tidak ada kata cukup, tidak ada kata selesai. Sedangkan Abdurrahman membaliknya. Semakin banyak ia punya, semakin rendah hati ia jadinya. Ia sadar bahwa harta berlebih bukan hak istimewa, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kaya sejati bukan tentang menambah angka nol di rekening, tapi menambah jejak kebaikan di dunia. Dalam konteks sosial modern, kaya sering identik dengan kekuasaan politik. Harta digunakan membeli pengaruh, membeli suara, bahkan membeli hukum. Sementara Abdurrahman bin Auf tidak pernah memanfaatkan hartanya untuk memperbudak orang lain. Ia menggunakan kekayaannya untuk memperkuat komunitas, bukan untuk membungkamnya. Ini membuktikan bahwa kaya bisa jadi alat penjajahan, tapi bisa juga jadi alat pembebasan. Semuanya tergantung pada niat si pemilik. Kaya ala kapitalisme melahirkan kesenjangan, kaya ala Abdurrahman melahirkan keberkahan. Dua dunia ini terus bertabrakan hingga hari ini. Satu dunia penuh gedung pencakar langit dengan kantong-kantong kemiskinan di bawahnya. Satu dunia penuh pasar sederhana yang justru adil dan manusiawi. Pertanyaan kritisnya, kita mau meniru kaya versi yang mana? Kaya yang menguntungkan diri sendiri atau kaya yang menyehatkan masyarakat? Pelajaran dari Abdurrahman bin Auf bukan sekadar nostalgia sejarah, tapi kritik tajam untuk zaman ini. Kaya tidak pernah netral. Ia bisa menyelamatkan, bisa juga menghancurkan. Kalau kita meniru kapitalisme, kaya hanya akan memperlebar jurang. Tapi kalau kita meniru Abdurrahman, kaya bisa jadi jembatan untuk menutup jurang itu. Kekayaan adalah pisau, bisa dipakai memotong atau bisa dipakai merawat. Pilihannya ada di tangan pemilik. Maka kaya sejati hari ini bukan diukur dari seberapa banyak barang branded yang kita koleksi, tapi seberapa banyak orang yang hidupnya lebih baik karena kita ada. Kaya sejati bukan diukur dari panjangnya daftar aset, tapi dari panjangnya doa orang-orang yang pernah kita tolong. Inilah yang membuat kaya Abdurrahman bin Auf begitu relevan. Ia melampaui angka, melampaui citra, dan menyentuh inti kemanusiaan. Pada akhirnya, kaya versi Abdurrahman bin Auf adalah antitesis dari kaya semu modern. Ia menolak logika kaya berarti berkuasa dan menggantinya dengan kaya berarti berbagi. Kaya bukan soal siapa yang menang dalam permainan kapital, melainkan siapa yang menang dalam permainan hati. Dan kemenangan hati selalu datang pada mereka yang tidak dikuasai harta, tapi menguasai harta untuk memberi makna. Itulah warisan filosofis yang harus kita bawa ke zaman ini.